Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Allah di dalam kebaktian memperingati Hari Anak. Kita merenungkan tema tentang orang tuaku, kebanggaanku. Satu ayat yang kita akan renungkan, kita buka dari kitab Amsal pasal 17. Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. Saya membawa kita untuk bersama-sama bersuara membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan begini: kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucu mereka, tetapi kebanggaan anak-anak adalah orang tua mereka. Sama dalam terjemahan baru jilid 2 juga, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa tidak ada satupun dari antara kita yang terlahir ke dalam dunia yang tanpa orang tua, bukan? Tanpa ayah atau tanpa ibu. Manusia yang hadir ke dalam dunia tanpa ayah dan tanpa ibu siapa? Adam, Hawa. Itu tanpa ayah, tanpa ibu. Manusia yang lahir ke dalam dunia hanya melalui seorang perempuan siapa? Kristus. Dia adalah manusia sejati. Tetapi di luar Adam, Hawa, dan di luar Kristus, saya dan saudara kita semua hadir ke dalam dunia adalah melalui orang tua. Amin. Ada nggak yang ada? Saya nggak melalui orang tua? Nggak ada. Termasuk ketika misalnya, kan ada sekarang proses misalnya bayi tabung, tetap saja ada proses orang tua di sana. Ya, ada proses yang namanya suami istri ambil sel telur, sel sperma, lalu nanti dimasukkan dalam bayi tabung. Tetap ada yang namanya andil orang tua, tetap ada yang namanya kehadiran orang tua di dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaan bagi kita adalah bagaimana ketika kita memiliki orang tua? Semua menyukai orang tuanya? Bangga sama orang tuanya? Bangga? Atau setengah bangga? Sedikit bangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang seharusnya demikian, kita bangga kepada orang tua juga bangga terhadap anak. Karena itu dalam teks yang kita baca, maka Raja Salomo menuliskan bagaimana atau memberitahukan bahwa kebanggaan orang tua adalah anak-anak dan kebanggaan anak-anak adalah orang tua. Kita tidak boleh melupakan bahwa hubungan ini berjalan dua arah, nggak bisa satu arah. Salomo mengingatkan kepada pembacanya, mengingatkan kepada pendengar, dan mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan anak adalah orang tua, kemuliaan orang tua adalah anak. Jadi perlu mengingat akan kedua arah tersebut, mengingat akan kedua hal. Jadi tidak ada yang lebih sebetulnya menghiasi dan mencerahkan hidup anak-anak selain daripada orang tua. Demikian juga tidak ada yang lebih menghiasi, mencerahkan kehidupan orang tua selain anak-anak. Karena itu selama anak-anak masih ada, ya, selama orang tua juga masih ada, bagaimana bagian ini menyadar ingatkan kepada kita. Iman Kristen, kebenaran firman Allah tidak hanya bicara tentang surga, neraka, bumi dan sebagainya, tapi juga perlu bicara tentang keluarga. Bicara tentang ayah, ibu, anak, saudara dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca literatur yang disajikan oleh media sosial, kita menemukan banyak informasi di sana, bukan? Bagaimana perilaku orang tua yang seharusnya mereka mengayomi, mencintai, mengasihi, bukan hanya sekadar melahirkan, tapi bagaimana mereka membesarkan. Namun fakta seringkali terjadi, justru orang tua yang membuat anak begitu kecewa, membuat anak-anak mereka begitu rusak. Paling tidak di Indonesia ini, di beberapa provinsi
itu terjadi bagaimana orang tua kandung merusak anaknya sendiri, memperkosa anak sendiri, membunuh, membuli, mengeksekusi. Demikian juga dengan orang tua perempuan. Ini gambaran tentang bagaimana rusaknya hubungan antara keluarga satu dengan yang lain, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara ayah dengan anak, ibu dengan anak. Idealnya adalah bagaimana orang tua punya tanggung jawab yang begitu besar, tanggung jawab yang begitu indah. Anak-anak mempercayakan hidup mereka kepada orang tua, dengan kata lain bahwa mereka tahu orang tualah tempat yang terbaik, tempat yang teraman, tempat yang ternyaman untuk anak-anak curhat, untuk anak-anak mendapatkan perlindungan. Namun kadangkala di sana terjadi hal yang justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan anak-anak. Oleh sebab itu maka betapa pentingnya kita memahami tentang orang tuaku, kebanggaanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab pun sebetulnya kalau kita mau memahami lebih dalam tentang bagaimana gambaran tentang anak yang tidak menjadi atau membanggakan orang tua mereka. Ada kebanggaan tersendiri bagi anak-anak, tentu ada. Tapi juga ada kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, walaupun tidak secara eksplisit menggambarkan tentang bagaimana relasi yang ada, tapi ada anak yang tidak membanggakan atau tidak bangga dengan orang tua mereka. Ada anak yang tidak respect terhadap orang tua mereka, ada. Contoh, Absalom. Padahal ayahnya seorang raja, bukan? Raja Daud. Harusnya dia bangga dong. Ayahnya adalah seorang pemimpin yang hebat, kebanggaan orang Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Absalom? Apakah apa yang dilakukan oleh Absalom menunjukkan bahwa dia bangga dengan ayahnya? Tidak, bukan? Hal ini digambarkan dengan bagaimana ketika Absalom ingin membunuh ayahnya. Absalom begitu kecewa. Kenapa? Karena menganggap bahwa ayahnya berpihak kepada saudaranya Amnon yang kemudian memperkosa saudara dari Absalom itu sendiri, saudara Tamar. Oleh sebab itu maka Absalom merasa bahwa ayahnya tidak sungguh-sungguh memperhatikan anak-anaknya. Selain dari Absalom menginginkan satu kekuasaan, ambisi menjadi seorang raja. Walaupun sebetulnya yang namanya silsilah raja, anak raja akan menjadi raja, tidak tahu siapa nanti gitu ya. Tapi paling tidak bahwa gambaran yang dilakukan oleh Absalom terhadap Daud menggambarkan bahwa dia tidak mengagumi ayahnya, dia tidak bangga dengan seorang Daud yang adalah ayahnya. Contoh lain, anak-anak dari Yakub. Beberapa anak Yakub tidak menunjukkan bagaimana dia atau bagaimana mereka bangga dengan Yakub ayah mereka. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana mereka betul-betul tega membohongi ayah mereka. Ketika mereka menjual Yusuf, mereka menipu ayah mereka. Ketika mereka mau membunuh Yusuf, padahal mereka tahu bahwa Yakub sangat mengasihi Yusuf, Yakub sangat menyayangi Yusuf. Tapi ketika mereka tahu Yakub menyayangi Yusuf, wah, ini nggak bisa dibiarkan. Kita mesti menyingkirkan Yusuf. Mereka nggak nyadar. Ketika mereka menyingkirkan Yusuf, maka yang sakit, yang mengalami duka, yang mengalami kehidupan yang pahit bukan hanya Yusuf, tetapi ayahnya, bukan? Kalau kita membaca peristiwa kisah bagaimana kehidupan Yakub setelah Yusuf dinyatakan oleh saudara-saudaranya dimakan oleh binatang buas, apa yang dialami oleh Yakub? Sedih sekali. Tidak ada yang bisa menghibur dia. Begitu menderitanya dia. Apakah mereka membanggakan Yakub? Tidak, bukan. Kemudian di dalam kisah perjanjian baru juga
Kita bisa tentu mendapatkan kisah ini dari seorang anak bungsu. Anak bungsu yang meminta warisan dari ayahnya. Ketika orang tua belum meninggal, orang tua belum mati, maka adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang aib, sesuatu yang sangat-sangat tidak diharapkan oleh keluarga. Kalau bahasa kita pamali, minta warisan kepada orang tua sebelum orang tua itu betul-betul menjelang kematian dan memberitahukan itu. Tapi perilaku anak bungsu ini, dia betul-betul merengek-rengek kepada ayahnya. Berikan warisan itu kepada aku, apa yang menjadi hakku, apa yang menjadi milikku. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang atau bagaimana citra anak-anak yang tidak mengagumi ayah mereka, tidak menghormati, tidak bangga dengan ayah mereka. Kalau mereka bangga, mestinya mereka menyukakan ayah mereka, bukan? Tetapi ada tidak yang begitu bangga dengan ayah mereka? Ada. Abraham salah satu yang begitu bangga dengan ayahnya. Waktu dia berangkat meninggalkan daerahnya, mereka atau Abraham membawa membawa Terah. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf begitu bangga dengan Yakub. Oleh sebab itu maka anak bisa menjadi kebanggaan bagi ayah, bisa. Tetapi juga bisa tidak menjadi kebanggaan, sangat bisa. Ayah bisa menjadi kebanggaan bagi anak-anak, orang tua ibu bisa menjadi kebanggaan bagi anak-anak, bisa. Tapi juga bisa enggak tidak menjadi kebanggaan? Bisa. Alkitab menuliskan, ketika Amsal menuliskan, siapa yang memperanakan orang bodoh akan mendapat kesedihan. Apa yang bebal, anak yang bebal adalah kepedihan bagi ayah mereka. Karena itu bagaimana kekristenan mengingatkan kepada kita dua hal ini penting untuk diperhatikan. Gambaran tentang kehidupan orang tua yang begitu menjadi kebanggaan bagi anak-anak. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat anak bangga kepada orang tua mereka? Tentu beberapa hal. Pertama, anak akan bangga kalau orang tua memberikan apa yang mereka inginkan, bukan? Bukan apa yang mereka butuhkan, tapi apa yang mereka inginkan. Walaupun orang tua tahu apa yang menjadi kebutuhan anak, tapi anak meminta, menuntut apa yang menjadi keinginan mereka. Wah, kalau keinginan mereka diberikan oleh orang tua mereka, anak akan bangga sekali. Wah, papa baik, mama baik, memberikan apa yang diinginkan. Saya membaca sebuah kisah inspiratif. Ya, seorang gadis baru berusia SMP. Dia sekolah, dia hanya punya handphone biasa. Handphonenya handphone jadul. Itu pun sudah kusam. Untuk dipakai selfie tidak bisa. Sementara teman-teman di sekelilingnya punya iPhone. Ini bukan lagi promo ya, karena saya juga nggak pakai. Tapi dia ada di circle yang betul-betul ya, di mana orang di sekitarnya punya iPhone, punya handphone yang canggih. Lalu dia diminta oleh temannya untuk ayo kita foto. Dia lihat temannya, wah canggih kamera. Cuma kita pakai handphonemu lagi. Dia merasa minder. Ada insecure di dalam dirinya. Ya. Wah, nggak percaya diri. Akhirnya dia begitu mau. Ini anak tunggal, seorang perempuan. Papa mamanya pekerja biasa. Mamanya hanya seorang tukang cuci dari rumah ke rumah. Papanya kerja serabutan. Mereka dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tuanya terus berjuang bekerja untuk membiayai anaknya. Sampai suatu ketika anak gadis mereka berkata, "Pak, Ma, saya mau beli handphone yang canggih seperti handphone teman saya." Papa mamanya terdiam. Nanti kita akan upayakan. Tunggu ada waktunya. Anaknya bukan justru merespon dengan baik. Anaknya justru meninggalkan ayah dan ibunya. Ketika mereka lagi bersama-sama duduk di ruang
Singkat cerita, kemudian si anak kecil, si gadis kecil SMP ini bertemulah dengan seorang pria yang kebetulan memperhatikannya. Begitu dia pulang sekolah, lagi nunggu bis, nggak ada bis yang lewat. Ada orang yang sedang melihat dia. Bolehkah saya antar? Dia antara iya dan tidak. Tapi pada akhirnya begitu dia melihat interior mobil, aksesoris yang dalam mobil, dia mulai tergiur hatinya. Pelan-pelan. Pada akhirnya, perjumpaannya dengan seorang laki-laki tersebut membawa dia pada satu titik kehancuran. Memang diberi fasilitas, dibiayai, dibelikan pakaian yang bagus, dibelikan sepatu yang bagus, dibelikan handphone yang dikehendakinya. Tapi pada akhirnya rusak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak kadangkala mereka merasa bangga dengan orang tua mereka ketika mereka tahu, mereka sadar, mereka mau apa yang mereka inginkan dan diberikan oleh orang tua mereka. Baru mereka katakan, saya bangga pada papa, saya bangga pada mama. Mereka nggak pernah berpikir bagaimana perjuangan orang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua tentu berjuang, ya, sungguh-sungguh untuk anaknya, tapi anak belum tentu merespon dengan baik. Berikut adalah apa yang secara umum membuat orang begitu bangga pada orang tua mereka. Bangga karena orang tua punya prestasi, bukan. Anak merasa bangga kalau orang tua punya prestasi. Prestasi itu bisa bicara kekayaan yang melimpah. Ketika orang tua punya materi yang begitu banyak, punya harta kekayaan yang begitu melimpah, anak dengan bangga, bukan? Salah nggak punya harta? Nggak salah. Salah nggak punya kekayaan? Nggak salah. Anak akan merasa bangga kalau orang tuanya punya prestasi. Seorang pejabat misalnya. Ketika anak seorang pejabat bergaul dengan anak tukang becak, maaf saja tidak sedang menghina. Seringkali yang terjadi apa? Bully, bukan? Walaupun tidak semua. Tapi jangan lupa, nanti ada anak tukang becak pun akan bangga dengan ayah. Dia tidak akan mau mengganti ayahnya, karena dia sadar bagaimana dia memiliki ayah. Anak akan bangga ketika orang tua punya prestasi kekayaan, pejabat atau jabatan, kekuasaan, punya peran dalam masyarakat, atau punya pendidikan yang tinggi. Bahkan ketika orang tua punya kesempurnaan dalam tanda kutip secara fisik, anak bisa begitu bangga. Tapi ketika orang tua punya kekurangan yang ada dalam diri mereka, walaupun kekurangan itu bukanlah hal yang mereka inginkan, mereka bisa minder. Beberapa hari lalu saya buka sosial media saya, lalu saya dapatkan anak masih mungkin SD atau PAUD atau TK. Dia menangis. Menangis kenapa? Dia malu, kenapa? Karena kulit ayahnya tidak seperti kulit ayah teman-temannya. Anak sebesar itu sudah bisa mulai kena virus yang namanya virus tidak benar. Dia merasa malu, kenapa? Saya malu sama papa, kenapa ya malu papa? Karena kulit papa tidak seperti kulit teman-teman dari orang tua, dari teman-teman Pak, teman-teman saya. Kulit papa beda, kulit orang tua teman-temanku beda. Anak-anak bisa minder, bisa malu ketika diantar oleh orang tuanya menggunakan sepeda ke sekolah. Kadang-kadang bisa jauh, udah turun, tidak usah dekat-dekat Pak, malu. Tuh lihat teman-teman diantar pakai mobil, diantar pakai motor misalnya. Masa aku diantar pakai sepeda? Bisa malu. Anak-anak bisa merasa malu, bisa merasa minder dan tidak bangga dengan orang tua mereka. Ketika orang tua mereka bekerja, hanya bekerja seperti mungkin kuli bangunan atau pekerjaan seorang pemungut sampah, pemulung atau tukang sapu. Di salah satu sekolah, tidak di sini tapi di daerah Cengiz, guru
memberikan kepada siswa-siswanya, murid-murid tahu, untuk membuat gambaran, lukisan, apa yang mereka senang. Terserah. Ada yang menggambar pahlawan, ada yang menggambar Superman, ada yang menggambar macam-macam. Tapi seorang anak kecil, seorang pemuda, seorang laki-laki dia menggambar. Ya. Orang tuanya sebagai yang superhero. Orang tuanya hanya orang penyapu jalanan. Begitu guru tuh koreksi nilai 70 per 80, 60 per 50 dan seterusnya. Begitu dapat lukisan anak tersebut, dia tersentak. Dia bingung memberikan penilaian, dia situ tulis. Begitu dia cari anak itu, dia sudah tidak lagi ada anak itu. Anak sudah pergi ke tempat orang tuanya kerja. Ditanya guru sama murid, mana sih ini? Oh, sudah pergi ke tempat orang tuanya. Diselidiki. Dia samperin orang tuanya, dia datang pada orang tuanya, dia ambil sapu, dia ambil baju orang tuanya, baju kerja itu, lalu dibersihkan jalan. Pada akhirnya kemudian guru kembali ke sekolah, berikan penilaian 100. Betapa bangganya seorang anak tersebut dengan orang tuanya. Inilah anak yang tahu bagaimana menghargai, menghormati orang tua. Anak akan bangga kepada orang tua, tentu ketika orang tua memiliki tanggung jawab dalam keluarga, pasti. Ketika orang tua punya tanggung jawab dan melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, tanggung jawab itu dengan benar, maka anak akan merasa bangga. Tanggung jawabnya seperti apa? Orang tua saling mengasihi, orang tua saling setia. Demikian juga dengan orang tua yang kemudian membiayai kehidupan anak-anak mereka, mendidik mereka, menyekolahkan mereka. Anak akan bangga kepada orang tua yang betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya. Beberapa waktu lalu saya berjumpa dengan seorang gadis, seorang anak muda. Dia sharing berapa tahun lalu. Saya kecewa, Pak. Kecewa dengan Papa. Saya melihat sosok Papa dan bahkan saya begitu kecewa dengan yang namanya laki-laki. Kenapa? Papa saya tidak setia kepada mama saya. Apa alasannya? Apa latar belakangnya? Apa penyebabnya? Coba kamu cari tahu. Dan pada akhirnya kemudian mereka bisa damai dan bisa hidup tentram lagi. Anak pun bisa menerima papanya kembali. Tanggung jawab, ketika orang tua punya tanggung jawab di dalam keluarga dan tanggung jawab itu dilaksanakan, maka anak akan bangga. Apa yang membuat anak bangga dengan orang tua mereka? Harusnya anak akan bangga pada orang tua ketika orang tua hidup takut akan Tuhan. Ketika orang tua hidup dalam kebenaran Allah, maka anak bangga. Terlepas dari bagaimana situasi, kondisi orang tua, penghasilan orang tua, profesi orang tua, pekerjaan mereka, ekonomi mereka, bahkan pendidikan mereka, status sosial mereka dalam masyarakat, termasuk kesempurnaan fisik mereka. Tetapi ketika orang tua adalah orang tua yang hidup dalam Tuhan, orang tua yang hidup mengasihi Tuhan, harusnya ini yang membuat anak begitu bangga dengan orang tua. Ketika orang tua mewariskan iman mereka, mendidik mereka di dalam kebenaran, maka ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dipikirkan, direnungkan bagaimana kelak ketika saudara menjadi orang tua. Walaupun yang menjadi orang tua baru kami beberapa di sini. Ya, tapi saudara punya potensi, kemungkinan. Saya tidak bisa memastikan pasti, karena itu namanya pilihan dan panggilan hidup. Ya, tiap-tiap orang punya panggilan hidup. Jadi orang tua dan anak saling bangga satu dengan yang lain. Kenapa ini mesti terjadi? Karena pertama, bahwa kita memahami adanya ikatan relasional, ikatan hubungan dan sekaligus ikatan emosional yang ada di dalam diri mereka yang kuat.
Ini membuat mereka, kenapa mereka harusnya bangga. Saya bangga dengan kamu, kamu bangga dengan saya sebagai anak dan sebagai orang tua. Kita bukan hanya kemudian ya punya hubungan biasa dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, orang tua, anak, tapi ingat, ada relasi yang begitu kuat, ada emosional yang begitu kuat. Kenapa Kristus begitu bangga? Bahkan menghormati Bapa yang begitu luar biasa. Karena cinta kasih yang begitu luar biasa. Kenapa bangga? Kenapa saling memahami dan saling bangga satu dengan yang lain? Karena mereka memahami hubungan kedua itu bukan kebetulan. Anak bukan kebetulan lahir dari keluarga atau lahir dari orang tua. Itu demikian juga orang tua itu bukan kebetulan. Kebetulan saya melahirkan kamu, atau kebetulan saya lahir dari papa dan mama. Tidak. Itu adalah kehendak Allah, rencana Allah. Kehendak agung Allah yang menempatkan, menghadirkan anak di dalam kehidupan keluarga. Karena itu kalau kita mau memilih lahir dari keluarga mana, mungkin kita akan bisa memilih. Mau memilih si ini jadi orang tua. Tapi kan tidak demikian. Masing-masing memiliki peran penting dan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Anak punya peran, demikian juga dengan orang tua punya peran. Kalau kita bangga pada orang tua kita, maka bagaimana cara kita menyatakan kebanggaan kita? Bersyukurlah atas orang tua yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun mungkin di antara kita orang tua yang sudah tidak ada lagi, mungkin sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi tetap kita harus mengucap syukur atas orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua. Ini perintah yang Tuhan berikan. Hormatilah ayah dan ibu, hormatilah orang tua, hormatilah mereka. Bagaimana cara kita menghormati? Tentu kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal yang benar, bukan menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati satu. Bagaimana kita menghormati mereka? Bagaimana kita menyatakan kebanggaan kita pada orang tua kita? Terima mereka apa adanya. Terlepas dari punya kekurangan, kelebihan, itulah yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Menerima mereka dengan penuh cinta kasih, berani mengakui mereka, bahkan ketika di hadapan umum, sekalipun orang tua kita mungkin sudah sangat tua dan dengan segala kekurangan. Ada kisah seorang anak yang mau wisuda, tidak mau bawa orang tuanya wisuda karena malu. Ini kan keterlaluan. Dia pikir dia lahir dari batang kayu kali. Kan enggak gitu ya. Dari orang tua. Kenapa dia tidak mau bawa orang tua? Saya baca kisah itu. Malu bukan? Saya malu bawa orang tua saya. Ini keterlaluan. Kalau ada anak yang seperti ini, tidak mau mengakui orang tuanya, yang sampai seperti kisah Malin Kuntang. Dan tentu kita berikan apresiasi buat orang tua kita. Di hari anak dan kita merenungkan orang tuaku kebanggaan itu. Kalau masih ada orang tua yang kita masih bisa hubungi, kita berikan sesuatu pada mereka, apresiasi. Bisa melalui kata-kata kita, bisa melalui sesuatu, mungkin benda yang kita bisa berikan pada mereka. Pernah enggak kalau pulang bawakan sesuatu untuk orang tua? Pernah kan? Ya. Paling kalau datang liburan buatkan kue, orang tua senang sekali itu. Kue sudah pintar anak, kan? Bisa buat kue itu. Jangan bawakan permen untuk orang tua. Nanti dipikirnya ini anakku bawa permen tuh. Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, dan kita punya keluarga, punya orang tua. Di kesempatan saat ini mungkin kita bersama dengan orang tua kita, mungkin juga kita terpisah dengan orang tua kita karena pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Ingat, banggalah pada orang tua, banggalah pada ayahmu, banggalah pada ibu. Pak, bagaimana saya bangga? Ayah saya mabuk-mabuk, ayah saya judi. Saya terharu ketika mendengar anak seperti itu. Di dalam KKR MMT kemarin saya layani, ada beberapa anak datang begitu
datang ke tempat konseling, menangis, ke tempat kamu menangis. Saya menangis karena ayah saya, Pak. Ayah saya mabuk. Ayah saya begitu kasar pada ibu saya. Ayah saya main judi terus, tidak mau dikasih tahu oleh ibu saya. Ini menyadari